Makanya sering kita dengar, ya udahlah yang penting sholat. Nah itu kan kalimat yang tidak tepat. Kalau andaikan yang penting sholat, banyak orang yang sholat tapi korupsi. Kita itu akhirnya bisa berubah biasanya karena dua. Yang pertama karena nasihat atau karena suatu kejadian peristiwa. Nah itu titik baliknya adalah memang ketika kita sudah nggak punya apa-apa, bahkan minus kan. Akhirnya kita ngerasa, kenapa Allah itu nggak inginkan kita itu tergelincir. Banyak orang yang misalnya sekarang untuk dapat keterima kerja harus riswah, harus suap. Itu walaupun kerjaannya halal akan haram semua ke belakangnya kan. Oke, selamat datang berjumpa lagi di Pick Talk bersama saya Adriano Giovanni. Sahabat-sahabat, luar biasa, ini adalah tempatnya kita akan banyak sama-sama belajar dari orang-orang yang memiliki pencapaian dan prestasi istimewa di bidangnya masing-masing. Dan hari ini, Masya Allah, saya kehadiran guest yang sangat-sangat istimewa karena kisah sukses beliau menjadi viralitas di media khususnya dalam 1 tahun terakhir. Karena Anda bayangkan sahabat-sahabat, di tengah berita-berita dan juga tentu ini bukan juga berita yang isu tapi fakta, katanya daya beli turun, banyak bisnis gulung tikar atau bisnisnya tidak berkembang, tetapi bisnisnya beliau ini dalam 1 tahun bisa memiliki 120 cabang dan terus bertambah sampai dengan saat ini. Almas Fried Chicken luar biasa, saat ini kehadiran foundernya Bapak Okta Wirawan. Selamat datang Pak Okta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak. Sama-sama Pak. Wah ini alhamdulillah. Ini langsung saja Pak. Ya. Berarti kalau tadi kisah ini begitu keren. Tentu pasti izin Allah sudah ketetapan ketentuan. Tapi kalau ini bisa menjadi pembelajaran, apa Pak yang bisa membuat ini begitu istimewa? Bahkan kalau pakai bahasa kerennya paradok di situasi yang menantang seperti saat ini. Jadi yang paling bisa dipelajari dari kasusnya kami yang di Almas Fried Chicken. Jadi Allah pengen nunjukin seburuk apapun kondisi, seberat apapun tantangan, tapi kalau andaikan pertolongan Allah itu turun, mudah bagi Allah. Jadi kalau andaikan Allah bilang kondisi saat ini gelap, kalau andaikan Allah berkehendak untuk memberikan cahaya, ya akan jalan. Kenapa? Karena kita lihat memang dalam kondisi saat ini daya beli lagi turun. Betul. Datanya begitu. Yes. Banyak pemain kuliner pun juga banyak yang tutup. Memang kondisinya demikian. Tapi ketika Allah berkehendak, Allah bisa tunjukin nih bahwa memang kita itu lemah dan memang satu-satunya harapan kita adalah dari pertolongan Allah. Betul. Bukan karena kami yang hebat, karena ini kan brand kita yang ke-8. Dari brand kami yang pertama sampai yang ke-6 pun juga banyak yang sudah tutup. Jadi kalau andaikan ini karena ilmu, karena strategi dan hebatnya kami di Abuya Group, ya tentu dari awal brand sudah langsung sukses. Dan mungkin dari awal brand juga bisa buka 120 outlet dalam 1 tahun. Tapi kenyataannya nggak demikian. Justru Allah hadirkan ini di dalam kondisi tersulit yang sehingga kita bisa jadi belajar bahwa kalau andaikan Allah berkehendak, gampang bagi Allah apapun situasinya. Wah ini menarik, walaupun juga saya yakin nih Pak Okta, sahabat-sahabat ini mungkin baru ngehnya, oh Almas Fried Chicken, tapi ternyata ada brand-brand sebelumnya. Tadi berapa Pak total Pak? Sudah 8. 8 ya, berarti ini pun bisa kita pelajari sebagai bahwa terus melakukan, terus mencoba, terus berikhtiar. Nah berarti pertanyaannya Pak Okta, bagaimana agar kita dipantaskan bahwa di ikhtiar kita ini kita bisa mendapatkan pertolongan, khususnya apalagi ini memang momennya situasi sulit, jadi makin terlihat nih kontrasnya. Kalau yang pertama pondasinya pasti tauhidnya dulu. Jadi kita gagal berkali-kali, Allah ingin mendidik bahwa memang kita itu lemah. Jadi kan Allah yang menciptakan, wa khuliqal insanu dhaifah, kan Allah kita itu diciptakan lemah, dan itu yang ingin Allah tanamkan dalam hati kita dulu. Karena setelah kita gagal berkali-kali, kita jadi ngerasa, oh ternyata pengalaman 15 tahun kerja di corporate, pernah punya bisnis juga sebelumnya, dan punya karir yang bagus. Ternyata kalau andaikan Allahnya belum berkehendak, ya nggak akan jalan gitu kan. Nah yang kedua, kita ngerasa ketika kita masih punya aset, masih punya tabungan dan lain-lain, kita masih bergantung kepada hal tersebut. Aset. Nah kami zam-zamnya itu keluar di Kebuli Abuya. Kita punya brand yang ke-7 namanya Kebuli Abuya. Allah mudahkan 200 outlet dalam 2 tahun. Masya Allah. Nah itu titik baliknya adalah memang ketika kita sudah nggak punya apa-apa, bahkan minus kan. Jadi asetnya sudah banyak yang terjual, tabungan sudah habis, bahkan kendaraan satu-satunya pun juga dalam kondisi yang sudah
dijual, maksudnya digadai kayak gitu-gitulah. Nah, titik itu yang akhirnya kita ngerasa, kenapa Allah itu nggak inginkan kita itu tergelincir. Allah ingin kita tuh masuk surga. Tapi ada satu aja titik kesombongan dalam hati, kita nggak akan bisa masuk surga tuh kata Allah ya kan. Makanya sekarang dalam kondisi ini kita jadinya Allah mudahkan untuk buka cabang, tapi pondasi tauhid kita sudah kuat. Jadi sekarang siapapun yang nanya apa nih cerita atau kiat suksesnya 120 cabang, saya selalu ngomong pertolongan Allah. Gitu, karena bukan kami yang hebat, itu yang pertama. Iya. Gitu wah, sih. Pak Okta ini jawabannya menginspirasi sekaligus katakanlah para teman-teman bisa jadi, wah serem dong Pak Okta, masa saya untuk mendapatkan kemantapan, keyakinan atau tauhid bulat mantap kepada Allah harus benar-benar secara fakta saya kehilangan semuanya dalam kisahnya Pak Okta. Dan itu juga memang sering kita dengar di banyak case ya. Jadi memang benar-benar kita udah tidak ada siapa-siapa lagi, baru benar-benar memang ternyata hanya Allah. Maka pertanyaannya, mewakili teman-teman, mungkin nggak kita sebelum atau tanpa situasi benar-benar nggak punya apa-apa, aset terjual, ini terjual, tapi kita bisa mantap bulat tauhid kita tuh. Bisa ada beberapa teman-teman mohon kasusnya. Dikasih tipsnya Pak. Jadi kayak teman-teman akhirnya mempelajari dari kisah-kisah orang sebelumnya, kisahnya kami misalnya atau kisah orang lain. Jadi dia sudah punya pemahaman dan pemahamannya itu memang benar-benar tulus dalam hatinya. Ada beberapa teman yang punya brand fashion ya. Saya satu contohnya yang sekarang lumayan besar banget tuh fashionnya. Saya pernah nonton dia di podcast. Dia pernah cerita kalau dia bilang saya tuh memang dari kampung datang ke Bandung terus kemudian gak punya apa-apa. Memang dari awal dia merintis bisnis, dia sudah punya pemahaman tauhid itu. Bahwa dia lemah dan Allah percaya kalau andaikan itu tulus tuh. Jadi ketika sekarang dia sukses, dia punya cerita yang hasilnya sama. Bahwa ini semuanya pertolongan Allah, walaupun dia gak merasakan kegagalan sebelumnya. Jadi teman-teman yang sekarang nggak perlu ngerasain gagal kayak kami berkali-kali, cukup pahami aja bahwa kita itu lemah dan yakin kalaupun nanti sukses itu bukan karena ikhtiarnya kita, itu harusnya bisa jalan. Kita juga bisa belajar dari kisahnya Qorun kan. Betul. Iya, dari sana kan Allah juga pengen kita umatnya Nabi Muhammad tuh belajar walaupun Qorun di ceritanya Nabi Musa. Betul. Bahwa ada orang yang Allah berikan segala kelimpahan, dan dia berkata bahwa ini semua karena ikhtiar saya gitu kan. Makanya saya bisa dapat kayak gini. Nah itu kan Allah tenggelamkan. Nah kalau andaikan sebenarnya belajar dari Al-Quran aja, dari ceritanya Qorun, kita harusnya bisa memulai dalam pondasi yang itu. Dan sayangnya mungkin Allah melihat saya tuh belum kuat taufiknya, tauhidnya itu di bisnis pertama. Mungkin makanya butuh sampai brand ke-7 baru bisa jalan ya. Iya, setuju. Nah ini mungkin juga apakah memang begini Pak Okta ya, artinya secara fitrahnya manusia ini ada quote yang relate banget, dikatakan bahwa kita itu akhirnya bisa berubah biasanya karena dua. Yang pertama karena nasihat, berarti kalau tadi kan mungkin nasihat yang kita dengar dari ayat suci, dari kisah-kisah orang soleh, orang terdahulu, dari Nabi dan Rasul, atau karena suatu kejadian peristiwa. Tapi sayangnya biasanya nazimnya manusia lebih mudah benar-benar berapi-api dan transformasinya dahsyat seringkali karena peristiwa, karena pengalaman ya. Kan harapannya tadi dari nasihat atau bahkan tanpa merasakan. Tapi tadi ada kata-kata yang perlu saya catat Pak. Sudah tulus tadi kisah yang si fashion di Bandung. Nah ini definisi tulusnya tuh gimana Pak? Emang bisa kita tauhid tidak tulus tuh? Jadi gimana Pak? Kita baru bisa menilai setelah keluar hasilnya kan. Jadi berarti dia ikhlas nih. Kenapa emang? Karena husnul khotimah misalnya. Setelah dia meninggal dalam kondisi dia kondisi terbaik gitu misalnya. Atau hasilnya dia ternyata dia udah sukses langsung gitu. Nah setelah dia sukses itu baru kita bisa menilai berarti ini Allah percaya dari hari pertama dia mulai bisnis. Karena bisnis pertamanya langsung besar gitu kan. Nah nanti dia tinggal lewatin gak ujian syukur setelah itu. Karena kan yang pertama kan dia ujiannya adalah ya ketika Allah sudah lihat dia hatinya baik, dia kemudian dia bagusin tuh bisnisnya, karirnya dan lain-lain. Pasti kan nanti akan ada ujian berikutnya. Ujian syukur misalnya, ujian dia menyebar kebaikan dan lain-lain. Jadi ujiannya nanti tetap akan ada lagi fase-fase berikutnya berlapis ya. Iya, kami pun juga ngerasakan dalam kondisi yang saat ini makin banyak cabang, ujiannya pun juga makin banyak. Jadi justru sekarang dengan adanya fitnah, adanya tuduhan, gibah,
adanya persaingan yang nggak sehat, black campaign yang sekarang kami alami, justru kami bersyukur harusnya, alhamdulillah ala kulli hal, karena berarti kita di jalur yang benar, karena kan rumusnya itu. Jalan yang benar ya. Iya. Jadi sebelum saya potong, berarti nggak mungkin ya, nggak mungkin bahwa ya udah kita jangan sampai deh mengalami kejadian itu kan, walaupun kita tahu pasti orang bahkan semakin taat, katanya ujian semakin besar, pohon semakin tinggi, anginnya semakin tinggi, itu nggak bisa diganggu gugat ya? Nggak bisa diganggu gugat. Gimana mau naik kelas kalau nggak pernah ada ujian di sekolah? Nah itu dia ya, kadang-kadang kita, ya Allah udah pokoknya kita jangan diuji lagi dah, udah kita taat aja deh gitu. Boleh nanti setelah meninggal masuk surga, karena ujian paling tinggi kan para nabi dan rasul. Iya ya. Jadi kalau andaikan Allah memberikan kita ujian makin tinggi makin naik, biasanya nanti akan diiringi dengan kesuksesan yang lebih tinggi lagi. Makanya kami optimis banget, insya Allah Almas akan jauh lebih besar karena ujiannya jauh lebih besar sekarang. Jadi nggak istidrot lah intinya. Karena ketika kesuksesannya itu naiknya cepat tanpa ada ujian yang mengiringi, khawatirnya adalah istidrot. Khawatirnya. Iya. Baik. Nah berikutnya Pak Ustadz, tadi dari awal begitu dibuka tipsnya adalah tentang ketauhidan. Iya. Nah ini sekarang banyak banget nih sahabat-sahabat, bahkan juga real ini kejadian nyata di keluarga. Jadi ketika ada suatu momen saya memberikan nasihat kepada putri kami, terus ngomong gini, nanti katanya kalau teman-teman ngomong jangan terlalu islami banget, ngapain sih terlalu taat banget. Nah ini menarik banget nih. Jadi ketika katakanlah kita yang muslim, kita katakanlah baru menjalankan kewajiban kita yang standar aja. Ini di dunia nyata, lo ngapain lo sok taat, itu aja udah dibilang sok taat. Padahal baru yang standar, yang menjalankan kewajiban yang sepantasnya. Dan saya dengar juga, dan saya cukup beberapa kali lihat syarat untuk bisa bergabung menjadi karyawan Almas, di situ tertulis sholat 5 waktu. Nah ini kalau tadi orang-orang yang itu lihat, wah ini apalagi nih, ini makin ribet nih. Langsung skip. Apa urusannya nih? Iya, langsung skip. Nah pertama, apa tujuannya Pak Okta dalam merekrut? Itu menjadi persyaratan. Terus yang kedua, korelasi ke kinerja, ke bisnis, baik secara real ya. Artinya impact ke bisnis, di luar bahwa tentu saja itu menjadi suatu kewajiban kita. Dan pimpinan sebagai pemilik otoritas menjadikan itu sebagai kewajiban, tentu bahkan menjadi suatu yang keren tentunya buat kita yang dalam satu pemahaman. Gimana Pak Okta? Iya, kami hanya mengikuti atau menuruti perintahnya Allah. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi poinnya adalah kan pertama itu selamat dulu. Kenapa? Karena orang yang masuk surga belum tentu selamat dari api neraka. Jadi kita yang penting adalah selamat dulu dari api neraka, karena kalau udah selamat dari api neraka pasti masuk surga. Nah itu yang pingin benar-benar kami jaga. Kami khawatir dengan nambahnya cabang, nambahnya karyawan, kita nggak mempersiapkan gerbong yang bisa menarik kita ke surga. Justru takutnya, khawatirnya mereka nanti akan menarik kita ke neraka. Karena pasti akan ditanya. Saya sebagai pemimpin di suatu perusahaan, di Abuya Group misalnya, pasti Allah akan tanya. Karena harta itu beda sama umur, beda sama yang lainnya. Kalau umur cuma akan Allah tanya, kemana umur kamu habiskan gitu kan. Tapi kalau harta, dari mana dapatnya dan kemana harus dihabiskan. Jadi dapatnya ditanya, terus kemudian kemana harta itu dihabiskan. Jadi pertanyaan tentang harta ini kan yang paling sulit nanti di akhirat. Kalau yang lain semuanya itu kemana dihabiskan. Nah kalau andaikan harta di awalnya, kalau dia bilang dari mana didapatkan, dari satu hal yang gak halal, yang haram, udah selesai sudah. Jadi gak perlu tanya lagi buat apa, karena sumbernya sudah haram. Nah kita jagain timnya itu untuk ke sana, ya buat memastikan jangan sampai nanti mereka yang nanti akan memberatkan kita. Karena di situ kan disampaikan jagalah dirimu dan keluargamu. Karyawan ini kan keluarga kita nantinya, yang kita akan bertanggung jawab. Ini berpotensi bikin kita masuk neraka atau berpotensi masuk surga. Misalnya contoh gini, saya bikin Almas Fried Chicken. Terus kemudian saya bikin SOP nggak boleh outlet tutup pada saat sholat Jumat gitu misalnya. Semua harus standby gantian. Nah mereka yang laki-laki akhirnya nggak sholat Jumat karena SOP atau kebijakan yang kami bikin. Bisa-bisa nanti itu yang nanti akan bikin menarik kita ke neraka kan. Gitu. Dan misalnya kami bilang ke mereka, tidak memberikan mereka waktu luang untuk sholat gitu dan lain-lain, itu pasti akan dipertanyakan dan nanti. Masya Allah. Rezekinya sudah pasti.
Tapi surga nerakanya harus diperjuangkan. Iya, jadi masuk ke dalam bahwa tadi Pak ya, menyelamatkan dari api neraka termasuk keluarga, dan mereka adalah keluarga. Benar. Ya kalau kita kan targetnya buka outlet, buka cabang itu kan untuk kebermanfaatan. Tapi itu kan bukan suatu kewajiban. Kita nggak manfaat pun juga sebenarnya kita nggak akan dimintain pertanggungjawaban sama Allah kan. Maaf Pak, ulang lagi Pak. Jadi kami membuka outlet-outlet itu, targetnya kan adalah khairun nas anfa'um linnas, katanya Rasulullah. Yang terbaik dari umatku itu adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Kita kan ingin mencari yang terbaik. Tapi kalau nggak terbaik pun, minimum kita harusnya jangan sampai kita tergelincir dari api masuk neraka kan. Nah, dengan Allah kan nggak akan nuntut kita punya 1000 cabang. Sama sekali enggak. Enggak kan. Kita cuma dituntut untuk menjaga diri. Betul. Jadi artinya jangan sampai sesuatu yang nggak Allah tuntut untuk banyak cabang malah bikin kita jadi masuk neraka. Nah itu dia gitu. ya. Nah kami maunya buka outlet iya, tapi mereka akan menjadi rombongan kita yang justru akan narik kita. Kita kan ingin panen pahala dari sholat subuh mereka di masjid, dari tilawah Qurannya mereka, dari mereka belajar Al-Quran, belajar akhlak dan lain-lain. Kami justru ingin dapetin pahala jariah. Jadi kita buka cabang itu bukan targetnya rupiah, bukan targetnya memperbesar, memperbanyak harta. Tapi bagaimana caranya kita bisa makin banyak tabungannya. Karena targetnya kita bukan hanya sekedar selamat dari api neraka, tapi bisa masuk surga tertingginya Allah. Masya Allah. Gitu. Itu keren banget, makanya begitu tahu sampai ada yang Senin Jumat ya, dari jam 6 pagi sampai jam 7. Dan itu di tiap semua outlet, cabang. Iya. Masya Allah, karena masalah sekarang kenapa statement-statement yang dibilang apa-apa bahwa agama itu muncul. Nah, karena salahnya kita kan. Karena kitanya yang nggak mendeliver ilmu itu ke mereka. Kalau andaikan sistem dakwahnya itu hanya lewat mimbar di masjid, merekanya belum datang ke masjid kan. Makanya kita yang harus datangin ke mereka. Mendekatkan ilmunya ya. Dulu para sahabat, para ulama kan nggak diperintahkan sama Rasulullah untuk berdakwah ke daerah-daerah. Yang diperintahkan untuk berdagang. Tapi dengan berdagang makanya tijaratun lan tabur kan, perdagangan tidak merugi itu adalah ketika dia membawa hasil dagangan, kemudian dengan akhlaknya dia berdakwah. Ada orang yang datang, misalnya dulu Indonesia ini Majapahit, Buddha berarti ya. Nah kemudian masuklah pedagang-pedagang dari Yaman, dari Mesir dan lain-lain ke Aceh. Kemudian dengan akhlaknya yang baik, kejujurannya, dan di situ kan akhirnya orang belajar hikmah, jadi pengen tahu ajaran agama apa sih nih yang mereka bawa, kok benar-benar amanah, jujur dan lain-lain. Itu yang akhirnya membuat mungkin banyak orang jadi masuk Islam di Indonesia karena hikmah. Iya. Oke, nah Pak Okta, ini pertanyaan yang saya butuh konfirmasi termasuk teman-teman ya. Di luar bahwa pasti kalau itu sholat menjadi suatu kewajiban. Betul. Ya di luar berdampak atau tidak berdampak. Tapi berdasarkan pengalaman Pak Okta. Pertama di bisnisnya atau ketika dulu sebagai leader di pekerjaan di perusahaan sebelumnya di korporasi, ada hubungan tidak Pak Okta antara ketaatan ritual dia menjalankan sholat dengan performa kinerja. Dan artinya kalau saya pribadi sekali lagi tidak mau teman-teman, kalaupun tidak ada hubungan, buat saya tidak masalah karena itu memang kewajiban. Beda coupling. Selama tadi dia tidak merugikan, tidak melakukan hal-hal yang negatif, ya oke aja menurut saya. Tapi saya pengen hasil ini dari Bapak gimana Pak? Iya, memang itu janjinya Allah kan. Ya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Betul. Kita harus percaya itu dan mengimani itu. Dan memang kenyataannya demikian. Bahkan beberapa perusahaan yang pemiliknya non muslim pun, mereka akhirnya mewajibkan sholat. Ada beberapa yang kemarin viral juga tuh, F&B juga kuliner, yang punya non-muslim. Dia bilang dia juga mewajibkan karyawannya sholat. Bahkan dia hadiahkan umroh, sempat viral. View-nya lebih dari 1 jutaan juga. Itu non-muslim yang punya. Dan tapi dia merasakan hikmahnya. Sejak karyawannya itu diminta untuk sholat, disiplin, terus kemudian disuruh tilawah dan lain-lain, ternyata dampaknya luar biasa nih. Pencurian yang di outletnya berkurang. Kedisiplinan mereka naik. Jadi mereka ngerasa, wah ini ternyata ada dampak positifnya. Bahkan dampaknya itu dirasakan sama non-muslim sekalipun. Bahkan ada perusahaan besar pun yang saya pernah dengar cerita, akhirnya perusahaannya memfasilitasi untuk ada kajian rutin agama di sana.
Kenapa? Karena setelah orang itu dapat ilmu, dia dapat hikmah, dia yang tadinya mau curang, mau mencuri, dia nggak mau mencuri lagi karena dia udah tahu nih. Terus tadinya dia malas-malasan sengaja biar lemburnya panjang, dia jadi produktif. Jadi itu kan korelasi secara duniawinya dapat. Tadinya perusahaan harus bayar lembur, tapi karena dia tahu nih, kalau andaikan dia dalam masa jam kerjanya dia nggak produktif, itu dosa. Dia akhirnya produktif, akhirnya lemburnya berkurang, perusahaan jadi hemat. Iya. Gitu. Karena tadinya lemburnya diada-adain ya. Diada-adain. Mereka tidur-tiduran santai-santai di jam kerja, habis itu untuk dapat lembur. Bisa Sabtu Minggu bisa masuk. Tujuannya kan untuk itu. Ternyata setelah mereka tahu bahwa itu haram hukumnya gitu kan, akhirnya mereka jadi lebih disiplin dan lebih produktif. Nah, ini dia kata kuncinya Pak Okta. Coba tolong nanti dikonfirmasi. Saya menangkapnya tadi ada pertama dapat ilmunya, yang kedua dapat hikmahnya. Iya. Berarti kenyataannya berarti ada dong orang sholat masih tanpa ilmu dan gak dapat hikmahnya. Sehingga ketika dia pun sholat dia melakukan ritual sholatnya, tapi di pekerjaannya dia masih tetap tadi menyengajakan bekerja sekedarnya sehingga jam kerjanya panjang, benefitnya lembur tadi. Benar. Yang kedua dia tetap main bikin kwitansi palsu, bikin report palsu, nanti dapat uang plus, ada cashback segala macam. Padahal dia sholat. Berarti menurut saya ilmu dan hikmah. Betul. Nah, berarti apa yang bisa membuat ada juga orang sholat tapi nggak dapetin ilmu dan hikmahnya sehingga behavioralnya nggak dampak. Jadi banyak orang di Indonesia ini yang memang Islam keturunan. Nah itu dia. Mereka hanya tahu ibadah itu seperti ritual-ritual, tapi tidak memahami apa yang dilakukannya. Makanya sering kita dengar, ya udahlah yang penting sholat. Nah itu kan kalimat yang tidak tepat. Kalau andaikan yang penting sholat, ada banyak orang yang sholat tapi korupsi. Nah, benar. Banyak orang yang sholat tapi masih berbuat yang tidak baik gitu kan. Main judol, terus kemudian pinjol, riba dan lain-lain. Atau makan di Almas nggak bayar ya. Atau karyawannya habis scan nggak dimasukin ke kasir, atau dimakan dan lain-lain. Padahal mereka sholat. Nah itu kalau andaikan prinsipnya mereka adalah yang penting sholat, itu akan demikian. Sholat itu penting memang. Tapi di Islam kan kita diajarin untuk mempelajari agama ini secara kafah. Bukan hanya yang penting. Berarti kalau bahasa awam kafah itu komprehensif dan mendalam. Benar-benar. Harus semuanya all itu gitu ya? Puzzle-nya lengkap. Jadi dia paham tentang akhlak. Makanya Rasulullah diturunkan di zamannya gini untuk memperbaiki akhlak kan yang pertama. Karena kalau ritual itu sebenarnya gampang. Bahkan ada orang yang di luar Islam itu ritual agamanya jauh lebih berat kan. Ada yang sampai bersemedi di hutan dan lain-lain, itu kan jauh lebih berat. Berpuasa yang panjang dan lain-lain. Nah kalau andaikan hanya ritual doang, ya hasilnya pun juga nggak akan langsung dapat dirasakan. Tapi ketika dia perbaiki agamanya dan akhlaknya sekaligus, artinya harus secara komprehensif, secara keseluruhan, kafah. Begitu juga dengan bisnis kan. Kayak kita pun kalau misalnya di bisnis itu, ya puzzle-nya semuanya juga harus lengkap. Nggak bisa yang penting harganya murah. Kalau ini kan harganya murah, rasanya nggak enak, siapa yang mau makan? Kan? Dan tapi juga nggak penting rasanya enak. Ada juga orang penting kan rasanya enak. Kalau kan harganya nggak affordable, nggak masuk dengan market dan lain-lain pun juga nggak sama. Kalau lokasinya nggak sesuai juga sama. Nah agama pun juga sama. Di bisnis aja yang duniawi, puzzle-nya harus lengkap, harus kafah, apalagi nanti untuk mendapatkan surga dan neraka. Gitu. Ini dia, berarti kata-kata yang selama ini lazim diucapkan, ya udah dah yang penting sholat, atau yang penting puasa, atau yang penting diikuti ritual lainnya tanpa ilmu, tanpa all out, atau tadi tidak atau belum kafah, maka yang terjadi tadi ya, tetap dia melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya dilakukan. Benar. Luar biasa. Saya banyak banget mendapatkan tampolan nih Pak Okta. Nah Pak Okta sempat berkarir juga sebagai karyawan. Betul. Berapa tahun Pak Okta? 15 tahun. 15 tahun. Nah pertanyaannya, yang saya ingat Bapak memang orang yang berasal dari keluarga yang pertama memang backgroundnya bukan employee. Iya. Entrepreneur lah katakan. Entrepreneur. Bahkan kalau di orang Indonesia itu jagoan-jagoannya pedagang, pebisnis. Dari orang sana lah kata Bapak ya, orang Sumatera Barat ya Pak? Iya, ibu saya orang Minang. Orang Minang. Iya. Tapi Bapak setelah sempat berbisnis awalnya, ini mungkin saya tidak detailkan lagi ya, mungkin di tempat lain sudah pernah dikisahkan. Terus akhirnya bekerja sampai 15 tahun, terus bisnis lagi. Terus ngapain sih Pak 15 tahun sampai kerja, kenapa nggak fullin aja deh bisnis pada waktu itu? Artinya kalau
sebagai orang yang punya backgroundnya memang orang bisnis. Iya, jadi memang saya lahir dari keluarga yang sebenarnya berkecukupan lah. Betul. Karena kuliah saya di IPB Bogor, di Bogor orang tua itu memberikan fasilitas yang lengkap. Ada rumah, terus kemudian dikasih mobil. Alhamdulillah. Bahkan kalau kan saya 4 tahun kuliah itu ya, itu saya ganti mobil bisa 8 kali. Jadi setiap pulang ke Padang ganti mobil. Waduh, ngiri saya Jadi Pak. diberikan kecukupan alhamdulillah di sana. Tapi dari semester 3, semester 4 itu sudah mulai bisnis. Karena memang ya mungkin itu ada naluri juga kali ya. Bawaan. Karena memang bawaan genetik, kalau orang Minang itu mereka ada keinginan untuk berbisnis. Jadi saya berbisnis itu bukan untuk mencari tambahan sebenarnya. Tapi ada hikmahnya setelah ngelewatin itu, oh ternyata kita terlatih nih, soft skillnya kita terlatih. Karena di bisnis akhirnya kita belajar bagaimana cara negosiasi, ketemu sama orang, bekerja sama tim, dan mencari banyak hal dan lain-lain. Itu soft selling yang, soft skill yang tidak didapetin di bangku kuliah. Dari semester 4 itu kami sudah punya laundry. Mencoba men-solve problemnya teman-teman yang susah nge-laundry, selimut, spray dan lain-lain. Alhamdulillah Allah mudahkan. Jadi ketika bisnisnya kita itu bisa menjadi solusi dari masalah orang, insya Allah akan mudah. Nah sampai akhirnya di semester-semester akhir itu kami bikin franchise, ada Serabi dari Bandung. Terus kemudian buka di Bogor, ada rollnya di situ nggak jalan karena memang nggak men-solve problem siapa-siapa dengan hadirnya kita. Nah itu yang akhirnya rugi dari bulan pertama, yang akhirnya menggerus tabungan dan lain-lain sampai akhirnya nggak sanggup untuk bayar gaji karyawan. Itu yang akhirnya saya kerja. Nah ketika kerja baru akhirnya keluar nih dari tempurung. Kerja di Carrefour waktu itu, jadi paham ternyata bisnis itu nggak seperti kasat mata. Kalau andaikan dulu sebelum masuk Carrefour saya taunya Carrefour itu dari jualan produk, produk di display di outlet, terus kemudian dapatin keuntungan dari selisih harga pabriknya, dapat 1.000, dijual 1.200, dapat Rp200 margin. Tapi ternyata core bisnisnya itu bukan dari jualan produknya, tapi memanfaatkan traffic yang ada sehingga dia bisa dapat income dari listing fee, dari rebate, dari promotion fee, dari area yang bisa disewakan, display dan lain-lain. Wah dia akan dapetin itu jauh lebih banyak. Ternyata lebih dari sana. Nah di Carrefour saya 10 tahun pindah tuh beberapa divisi, mulai dari store operation, pindah ke finance, pindah ke procurement, pindah ke merchandise, pernah juga di site analyst dan lain-lain. Jadi akhirnya mempelajari bisnis itu. Nah di situ akhirnya ya setelah punya keluarga, punya anak dan lain-lain, untuk melangkah lagi ke dunia bisnis, jadi pertimbangannya panjang. Apalagi anak sudah 4 ya kan. Udah mulai istilahnya nyaman. Nyaman karena punya fixed cost. Ada bayar sekolah anak-anak, makan dan lain-lain. Sementara kalau di bisnis kan nggak pasti. Nah itu yang akhirnya membuat cukup lama. Dan alhamdulillah juga selama kerja itu karirnya pun juga selalu bertumbuh. Akhirnya nggak ada alasan juga untuk cepat-cepat untuk keluar. Ada biaya fix yang harus diamankan. Plus sama ada karir yang juga terus bertumbuh, makanya jadi sampai 15 tahun. Oke. Nah tapi bakat 15 tahun tersebut memang tadi mengalir aja, atau sempat ada waktu awal kerja, oh ya udah pokoknya saya jalanin maksimal untuk belajar tadi di berbagai macam divisi. Nanti 15 tahun berhenti jadi entrepreneur lagi sebagai main income-nya. Lebih ke mengalir aja. Tapi memang setelah melewati itu, saya jadi dapat belajar hikmah yang bisa diajarkan ke teman-teman mahasiswa. Ya kemarin diminta untuk coaching ke teman-teman anak-anak IPB, saya jadi bisa belajar. Ternyata ketika sebelum kita kerja itu kita belajar bisnis dulu, pada saat interview kerjaan itu akhirnya lebih mudah untuk dapat kerja. Karena kita kalau lulus kuliah kan biasanya hanya mengandalkan ijazah, belum punya pengalaman. Sementara ketika kita sambil kuliah itu sambil bisnis, ketika interview kita bisa cerita, saya pernah punya pengalaman laundry, pernah buka kafe, pernah jualan baju, pernah bikin printing macam-macam, fotokopian. Nah itu cerita-cerita itu yang disukai sama HRD, akhirnya lebih mudah untuk dapat kerja. Jadi mereka udah nggak terlalu melihat IP-nya kita berapa, tapi kita dilihat, oh ini orang punya hard skill dan soft skill yang sebanding. Nah makanya saran saya untuk teman-teman yang masih kuliah atau bahkan dari SMA pun, mulailah untuk dagang.
mulai dagang karena Rasulullah pun juga dagang dari SMP, dari sebelum balik bahkan kan. Nah itu kan melatih soft skill. Nah communication skill yang kita bisa dapetin itu biasanya lebih banyak terlatih ketika kita di luar bangku sekolahan. Jadi privilege-nya Pak Okta ini akhirnya menjadi punya dua kekuatan ya. Artinya punya cerita experience di korporasi. Benar. Artinya bukan hanya kerja di perusahaan biasa, tapi perusahaan yang size-nya multinasional, besar sekaligus darah entrepreneur, karir bisnis. Betul. Ya, jadi melengkapi bisa menyampaikan. Nah, Pak Okta sekarang kalau secara personal, Pak Okta yang seperti sekarang ini katakanlah kalau bahasa awam tadi, Masya Allah ini udah taat banget, penuh dengan nasihat-nasihat yang luar biasa. Apakah dari dulu memang Pak Okta itu memang sangat udah taatnya udah kayak begini? Atau ada titik-titik transformasi? Kan tiap orang punya journey-nya masing-masing ya Pak Okta. Ada yang memang dari kecil memang udah terdidik, dibesarkan memang udah taat aja lempeng. Nah, ada orang yang memang biasa-biasa aja, ada titik tertentu, bahasanya anak sekarang hijrah. Nah, Pak Okta yang mana Pak Okta? Kalau saya lahir kan di Padang. Betul. Orang Padang itu senakal-nakalnya orang Padang, mereka tuh sholat. Sholat ya? Mereka tuh sholat, jadi mereka tuh sholat 5 waktu. Jadi kalau dibilang senakal-nakalnya saya sih nggak pernah nakal-nakal banget. Karena memang dari kecil itu kami dididik tuh sholat 5 waktu tuh keras banget tuh orang tua. Dan itu ke semua orang Minang tuh rata-rata demikian. Karena kita anak laki-laki itu nggak dikasih kamar kadang. Banyak yang kalau udah apalagi sudah balik tidur itu di masjid atau di surau kan. Oh gitu. Jadi memang spiritualnya itu tinggi kalau di Minang. Nah, saya masuk ke IPB. Di IPB pun juga orang bisa bilang kan Institut Pesantren Bogor kan. Jadi di Bogor itu sendiri kerohanian itu kuat. Ada BKIM-nya yang kuat dan lain-lain. Kita kalau di Bogor jalan sama yang bukan muhrim itu langsung disamperin. Oh ya? Didatangin, diceramahin. Pantesan di situ juga lahir banyak ustadz-ustadz. Bener. Dan ketika kita selesai kuliah itu langsung ada beberapa dai-dai dari yang kakak kelas dan lain-lain itu yang masuk ke kelas, mereka sampaikan ilmu agama, ceramah. Jadi itu juga akan membentuk. Makanya banyak orang-orang yang dari ex-IPB terutama yang zaman-zaman dahulu itu yang banyak jadi ustadz kayak Ustadz Fatih Karim, Alik Siau itu kan dari IPB kan. Mereka kan nggak kuliah agama, tapi dibentuk agamanya, spiritualnya itu kuat ketika selama kuliah karena memang lingkungannya itu pesantren Bogor kan. Pesantren Bogor gitu. Nah kerja pun juga alhamdulillah yang di Carrefour yang memang bukan di dunia gemerlap malam. Ya ada orang yang memang kerjanya di satu tempat yang memang sulit dia untuk baik gitu kan. Betul. Misalnya di tempat yang memang nggak terlalu banyak tantangan untuk itu. Nah jadi basicnya karena dari daerah Minang memang pondasi agamanya itu cukup kuat di keluarga, tambah lagi kuliah di IPB Pesantren Bogor. Nah itu yang sebenarnya akhirnya membentuk. Nah makin kesini kita kan jadi minta terus didampingi sama guru. Nah kayak kita pun di Abuya Group kita juga minta didampingi sama misalnya kayak ETA Ustadz Erwandi Tarmizi Association. Nah itu kan yang ngejagain kita dari sisi muamalah. Beliau kan yang jagain tuh kontrak-kontraknya kita sesuai nggak dengan akad. Beliau juga yang memberikan selalu nasihat. Kayak mau pergi podcast, beliau yang nyaranin udah istiqoroh dulu. Kalau andaikan ini baik buat kamu, buat agamu dan lain-lain, maka Allah akan mudahkan jalannya. Kalau andaikan enggak nanti dikasih macet, dikasih jadwal yang berubah dan lain-lain. Jadi sampai sesuatu yang rutin pun diistiqorohin. Nah itu kan membuat kita jadinya lebih terjaga. Dan juga ada Ustadz Fahru Rozi kan yang bersama kami juga membersamai yang selalu menasehatin. Kayak kemarin kami di Makassar opening 3 hari, 3 opening di sana, itu kita lebih kayak pesantren kilat. Karena mulai dari sholat malamnya dikontrol, kita sholat subuh itu berjamaah harus ke masjid, terus kemudian kajian habis subuh sampai duha itu bisa 2-3 jam, habis itu nanti siangnya kita dengerin kajian lagi. Jadi kami itu kelihatannya cuma datang opening outlet, tapi sebenarnya dari sebelum subuh kita tuh sudah beraktivitas dan lebih banyak itu lebih ke ilmu-ilmu pengetahuan agama. Kita diajarin banyak banget materi. Kayak kemarin misalnya materi kita terakhir sebelum balik ke Jakarta itu tentang tawakal. Bahwa tawakal itu bukan hanya sekedar pasrah, tapi ada 3 poin yang melekat di sana. Ada ikhtiar maksimal, ada berpasrah diri kepada Allah, dan yang ketiga doa. Jadi kita alhamdulillah Allah mudahkan untuk dekat sama
Ustadz yang terbaik. Masya Allah. Nah ini tadi Pak Ustadz mumpung, Pak Ustadz. Ya benar juga memang Ustadz sih ya. Ustadz Okta. Ini Pak Ustadz Okta. Kita rubah ya. Karena kan anak Institut Pesantren Bogor tadi. Sekarang juga tadi ada katakanlah mentor atau penasehat termasuk dalam muamalahnya. Nah ini sekarang kalau dalam konteks teman-teman yang juga berbisnis, di mana perlu dipahamkan juga kira-kira apa sih sekarang kalau dalam berbisnis atau buka usaha yang itu lazim dianggap biasa tapi padahal secara Islam itu sebetulnya tuh nggak boleh misal, tapi yang sehari-hari banget nih yang paling ringan deh Pak Ustadz. Yang paling ringan itu adalah sumber dananya. Kami waktu pertama kali sama Ustadz Erwandi yang beliau tanya sebelum mendampingi kami itu sumber duitnya dari mana? Nih modalnya uangnya dari mana nih? Ada riba nggak? Kalau riba saya pulang. Bersihin dulu itu baru saya datang lagi. Berarti definisi riba apa? Pinjam uang dari bank konvensional misalnya. Apalagi kalau sampai ke pinjol. Kan kemarin kami sempat difitnah bahwa kita gagal bayar pinjol gitu kan. Yang itu pinjol kan riba kan. Nah kita dianggap ada pinjaman yang riba. Padahal justru sama Ustadz kami, justru yang pertama kali dicek itu adalah sumber modalnya. Kalau sumber modalnya sudah tidak halal, ya pasti ke belakangnya juga salah. Misalnya kayak contoh kita kerja penebang pohon misalnya. Sudah diizinkan legal dan lain-lain. Dan itu kan ikhtiarnya ikhtiar halal kan. Betul. Tapi kalau andekan kapaknya dari hasil nyolong, penghasilan kita akan nyolong. Banyak orang yang misalnya sekarang untuk dapat keterima kerja, mau itu di pabrik, mau jadi PNS dan lain-lain, harus riswah, harus suap. Itu walaupun kerjaannya halal akan haram semua ke belakangnya kan. Nah ini menarik banget nih. Iya. Ini izin saya lompat-lompat ya. Iya. Karena sayang nih kalau nggak dikupas. Akan ke belakangnya akan terus tanda kutip katakanlah jadi masalah. Itu walaupun di awalnya doang. Iya. Contohnya yang tadi kerja lah. Dia katakanlah ya bahasanya nyogok tadi ya. Iya. Dia nyogok nih. Setelah itu dia dari penghasilannya dia zakat. Dia bersedekah. Bisa nggak menghapus si nyogoknya ini Pak Ustadz Okta lah pokoknya sekarang. Kalau ini pertanyaan iseng lah, pertanyaan awam ya. Kalau jawabannya awam juga ya. Ini kan pertanyaan yang umum ya. Pertanyaan umum. Kalau menurut saya sih sebaiknya memang ditinggalkan untuk lebih kehati-hatian aja. Dari awal udah enggak lah gitu ya. Iya, karena dari awal sudah mulai dengan cara yang nggak baik. Misalnya contoh saya kasih perumpamaan. Nah kita menikah, nggak sempat menikah. Walaupun kita nanti punya keturunan anaknya dididik pesantren, tapi kita belum pernah menikah nih, ya kan? Tapi walaupun setelah kita menikah, istrinya juga ikut hijrah dan lain-lain, tapi nggak tetap menikah. Jadi yang sumber awalnya nggak baik, pasti turunannya akan nggak baik semua kan? Ya begitu juga dengan. Iya, analoginya langsung dapat banget ya. Iya. Oke. Nah jadi balik lagi tadi kembali. Pertama ditanya tentang sumber modal nih. Terus selanjutnya apa Pak Ustadz? Nah selanjutnya dia nanti akan audit kan satu persatu. Misalnya kan yang terkait sama muamalah yang paling diutamakan. Yang muamalah kita yang paling banyak kan dengan mitra. Misalnya dengan mitra-mitra bisnisnya kami ada 2 kontrak. Ada kontrak kemitraan, ada kontrak pengelolaan. Nah kontrak kemitraan itu mereka Ustadz akan cek satu persatu. Misalnya contoh kayak ada bagi hasil. Kalau andekan untung 70% tahun pertama untuk mitra, 30% untuk kami sebagai upahnya kita dalam mengelola. Nah itu secara syariat boleh apa enggak? Nah karena ada sebagian yang berpendapat ada bagi untung, ada bagi rugi gitu kan. Nah sementara sebenarnya kita ada bagi untung dan ada bagi rugi. Tapi ruginya itu di partnya masing-masing. Kami sebagai pengelola ruginya adalah ketika outlet itu enggak untung, kita kan enggak dibayar ibaratnya. Kita kan rugi, padahal sebenarnya kita ada fixed cost juga di head office yang harus kita bayar. Dan mitra dari sisi kerugian operasional dia bayarin untuk itunya. Jadi ada part rugi dan masing-masing. Nah itu juga diteliti sampai sejauh itu. Wah, jadi benar-benar semua kembali ilmu semua di situ ya? Benar. Jadi kalau kita beramal sebelum berilmu, makanya banyak orang yang kepleset kan. Jadi justru bahayanya itu adalah ketika kita nggak belajar, kita dapat double kan dosanya. Analoginya gini, kalau kita minum sesuatu, kita nggak tahu itu ada racunnya, kita kira-kira tetap keracunan nggak? Kita minum nih di gelas ini nggak tahu kita nih ada racunnya. Oh ya, tetap kalau memang tetap ada racunnya berarti akan. Nah begitu juga dengan beramal, ketika kita nggak tahu itu salah,
kita melakukan itu tetap kita kan berdosa. Selainnya kita tetap keracunan. Makanya belajar ilmu agama itu wajib hukumnya sebagaimana wajibnya sholat. Makanya ada orang nanya, kenapa ada ustadz yang datang ke Almas dan lain-lain, ya karena kewajiban kita untuk menuntut ilmu. Ada orang yang takut belajar karena nanti kalau udah tahu hukumnya malah dosa. Iya itu. Iya kan? Sering banget didengar. Iya. Padahal sebenarnya dua dosanya. Dosa nggak belajar sama dosa melakukan amal yang nggak sesuai ya? dengan Dosa malas belajarnya sama salah melakukannya tadi. Benar. Wah ini benar banget. Ini berarti relate dengan yang tadi Pak Okta sampaikan ya. Bahwa jangan yang penting sholat. Ya udah yang penting lakuin aja. Yang penting kan hatinya baik kata dia. Nah, apalagi pakai itu jilbab gitu kan. Nah itu kan banyak kan yang kayak gitu. Iya, betul. Banyak yang bilang ya udahlah yang penting dia baik, hatinya baik, nggak pakai jilbab. Toh banyak sekarang yang berjilbab hatinya nggak baik. Dua-duanya nggak benar. Nggak pakai jilbabnya suatu hal yang salah, nggak baiknya juga salah. Tapi kalau nggak pakai jilbab itu kan dosa yang per detik tuh. Setiap orang melihat, setiap dia keluar rumah, itu kan dia tetap panen dosa kan. Waduh, panen lagi kata-katanya. Iya, panen terus. Balik kalau andai kan nanti di foto, kemudian fotonya menyebar kemana-mana, auratnya ditampilkan dan orang ngelihat, dosa jariah buat dia, yang nonton, yang lihat pun dosa, yang dia pun juga ketransfer dosa, walaupun dia sudah meninggal. Nggak terputus tuh dosanya. Iya. Makanya bahaya. Makanya di Islam ini ada satu surat yang kita tahu bahwa agama ini kan agama nasihat. Wal asr itu kan sungguhnya kita itu manusia dalam kerugian kecuali orang yang saling menasehati kan, saling menasehati dalam kesabaran dan ketaatan. Jadi ya agama ini kan agama nasihat gitu. Jadi harus saling terus-terusan menasehati. Pak Okta, sekarang tolong berikan nasihat. Nih kalau ini partnya untuk teman-teman yang backgroundnya saat ini berprofesi sebagai pekerja, karyawan, employee. Nih seringkali nih dia kerja di saat bersamaan ngejelekin pimpinan, ngejelekin penghasilannya, ngejelekin produknya. Abisnya sih produknya kemahalan. Terus kalau kata temennya, yaudah kalau gitu lu resign aja. Ya nggak ada pilihan lain, memang ini yang ada. Nah, nasihat Pak Okta apa untuk situasi orang-orang yang kerja dan seolah-olah tidak ada pilihan lain kecuali kerja dan di saat bersamaan menghujat atasan, produk yang dijual, penghasilan dan apapun kantornya jauh, udah lama nggak diupdate gedungnya. Nah silakan. Iya, ini juga buat nasihat kepada tim kami juga kan di Abuya Group. Oh iya, sama berlaku juga Mas tadi. Jadi nasihatnya adalah jangan pernah meludahi piring tempat kita makan di dalamnya. Kenapa? Karena kita yang sendiri yang akan makan air ludahnya nantinya. Karena ketika kita menjelekkan suatu perusahaan, tentunya penghasilan kita yang kita makan dari sana juga terkotori dari omongannya kita. Teman-teman di Almas kita minta ke mereka, ayo support. Kalau andaikan ada sesuatu yang misalnya mengganjal, gaji kalian yang nggak sesuai atau misalnya ada kesejahteraan yang tidak sampaikan dengan baik-baik ke manajemen. Kita bisa diskusikan. Kalau andaikan ini sampai keluar, dampaknya kan nanti image-nya perusahaan, terus kemudian bisnis kita jadi turun. Ketika ini bisnis turun, akhirnya tutup satu persatu yang akan nanti berdampak kan mereka juga. Sementara kalau andaikan bisnis ini nanti akan terus berkembang. Kita di Almas sekarang rata-rata buka bisa 10-15 outlet dalam satu bulan. Artinya kalau setiap bulan kita buka 15, harus berarti ada potensi 15 store manager baru. Ada berapa banyak tim leader yang bisa promosi jabatan. Iya kan? Ada berapa banyak juga setiap outlet itu ada 2 tim leader misalnya, kru leader. Ada berapa banyak kru-kru yang bisa naik. Berarti kalau 15 bisa ada 30 promosi jabatan kru untuk menaik ke sana. Nah, kalau andaikan perusahaan ini terus berkembang, karirnya pun mereka juga akan lebih baik, bonus mereka pun juga akan lebih besar. Jadi kalau andaikan dia baik ke perusahaannya, dia akan dapatin positifnya. Tapi sebaliknya kalau dia jelek-jelekin, akhirnya kita jadi nggak berkembang, kita nggak ekspansi, potensi karir juga akhirnya mandek, potensi insentif juga akhirnya turun. Itulah yang dinamakan tadi, jangan pernah meludahi piring tempat kalian makan. Gitu. Tuh dengerin tuh, jangan meludah. Satu lagi, ini mewakili teman-teman. Allah kita juga udah ngasih masukan, kan belum tentu juga diikutin. Terus kita mau rajin, mau hebat kayak apapun juga banyak hal-hal yang di luar kontrol kita. Tetap aja kita bukan yang punya kok. Nah, apa nasihatnya buat statement itu? Iya,
gini, ketika kita berprinsip hanya untuk diri kita sendiri, itu pasti nggak akan baik. Munculnya nanti akan ada hasad kan. Saya dulu pernah kerja. Waktu pertama kali di Carrefour masuk kerja itu, datang dari rumah karena bawa mobil sendiri dari orang tua, itu kita pakai dasi, pakai baju putih rapi. Bahkan saya pernah ditangkap polisi di Duta Merlin sana karena ngelewatin 3 in 1. Diberhenti sama polisi karena pakai sedan rapi, wangi gitu ya. Dikira direksinya Carrefour. Saking rapinya. Tapi tahu nggak Pak, kita sampai di outlet itu semua kita buka. Kemeja, dasi kita buka, gantungin tuh di gudang, kita ngerens gudang. Barang datang itu kita rapi-rapiin dan lain-lain. Sampai segitunya? Sampai segitunya. Dan bukan hanya kerja itu, bukan hanya 8 jam kerja. Kadang kita kalau andaikan kerja itu, apalagi waktu itu saya di Carrefour Duta Merlin, mungkin teman-teman di Carrefour Duta Merlin juga ngerasain, lagi renovasi. Jadi gantiin keramik yang tadinya cuma fluoran pakai coran itu, dia keramikin. Sehingga pada saat area ini mau dikeramikin, itu gondolanya, arang-arang, barang-barangnya, rak-raknya itu dipindahin ke gudang. Mindahin itu di malam hari setelah tutup outlet. Nah setelah ini selesai dipindahin lagi paginya ke tempat yang sudah selesai di floor. Makanya kita nggak jarang yang dari pagi pulang itu besok sorenya. Kalau andaikan berpikir cuma untuk kepentingan diri sendiri, ini kan zolim sebenarnya. Perusahaan kan. Betul. Tapi waktu itu saya nggak berpikir demikian. Saya berpikir cuma saya bekerja ini targetnya bukan saat ini nih, tapi saya ingin jadi store manajernya suatu saat nanti gitu misalnya. Jadi yang saya lakukan sekarang kerja dari pagi sampai besoknya sore pulang adalah bagian dari training, bagian dari melatih mental, bagian dari memperkuat fisik dan lain-lain untuk sampai tangannya kuat, lengannya kuat untuk di posisi manajer itu. Jadi kalau andaikan sekarang teman-teman hitung-hitungan kerja, masih kru tapi dibebani leader, tanggung jawabnya leader. Betul. Padahal sebenarnya justru harusnya kita mempersiapkan diri untuk suatu saat nanti jadi manajernya, jangan hitung-hitungan kerja, nanti akan kembali ke kita kok. Gitu. Makanya dulu waktu saya di ATP, eksekutif, jadi kayak MT-nya Carrefour, itu dari satu batch itu mungkin sekitar 50-an orang. Yang bertahan itu kurang dari 10 dalam 3 bulan ke depan. Karena mungkin banyak 40 orang itu yang anggap, wah ini mah kita masa sarjana, S1, cum laude lagi, di UI, di ITB, kok cuman pakai kaos dalam. Karena yang dia pikirin adalah kerjaannya saat itu. Padahal sebenarnya kerjaan saat itu adalah training buat kita untuk suatu posisi yang nantinya akan kita dapatkan. Dan gitu. Nah ini benar banget nih ya, yang Pak Okta sampaikan nih buat sahabat-sahabat. Banyak orang berpikir dapat kesempatan promosi dulu, baru nanti memantaskan diri. Tapi ini benar-benar nih, bahwa pantaskan diri untuk posisi yang lebih tinggi, agar nanti suatu saat dapat kesempatan tersebut. Nah, jadi kesempatan dapat pressure macam-macam itu trainingnya ya Pak Okta tadi ya. Benar. Bahkan sekarang coba jujur buat mereka-mereka yang sekarang masih sekolah, masih SMA, untuk dapetin pengalaman magang, itu kan rela nggak dibayar kan? Iya benar. Iya kan? Nah ini ada orang yang sudah kerja digaji setiap bulan, kenapa tidak memposisikan untuk belajar seperti yang magang? Oh iya benar banget ya mindsetnya itu. Jadi anggap ketika kita masih jadi kru, ini kita lagi magang untuk jadi leader. Ketika kita jadi leader, kita lagi magang untuk jadi manajer. Jadi memposisikan diri. Waktu dulu masih sekolah, masih SMA, minta magang itu ngemis. Saya dulu waktu masih kuliah di IPB, saya bawa proposal, datangin tuh satu-satu restoran di Bogor itu untuk magang. Saya bilang nggak apa-apa, nggak dibayar, nggak apa-apa. Saya siap belajar, menyerap ilmunya, nggak apa-apa, nggak dibayar. Nggak perlu ada uang transport, nggak perlu ada uang makan. Kenapa? Karena memang targetnya belajar, gitu loh. Nah, ini yang banyak yang sekarang anak-anak sekarang dia lupa bahwa dia pikir dia dapat reward dulu, baru dia tunjukkan hasil kan? Iya. Gitu. Wah ini mindset ini benar-benar baru pertama saya dengar dan keren banget. Waktu kita masih kuliah rela bahkan nggak dibayar untuk magang. Iya. Coba mindset itu dipakai pada saat kita kerja untuk persiapan magang di level berikutnya dan seterusnya. Wah ini keren banget. By the way ini benar-benar privilege banget Pak Okta, karena di situasi yang lain kan tiap orang punya hidupnya masing-masing, kisah hidupnya masing-masing. Ini Pak Okta ini ingatnya dari tadi bisa saya cerita sebagai entrepreneur, bisa cerita sebagai seorang karyawan karena pernah menjalani. Nah ini berarti pertanyaan terakhir. Ya. Sebagai seorang entrepreneur lagi. Pak Okta, kalau seandainya ada orang mengatakan, wah ini udah suatu rumus dah. Kalau cepat bertumbuhnya
nanti ujungnya cepat juga banyak yang tutupnya, ujung-ujungnya hilang tinggal nama. Maka pertanyaan pertama, apa responnya? Yang kedua, ikhtiar apa yang dilakukan untuk membuat besar ini menjadi terus semakin besar? Tentu udah pastinya jadi manfaat juga. Tapi secara ikhtiar bisnisnya menjadi sebaran yang besar dan everlasting, 10 tahun, 20 tahun, the best brand from Indonesia, katakanlah seperti itu. Memang nggak salah, karena statement itu keluar dari pengalaman yang ada. Betul. Nggak bisa dipungkiri memang. Dan memang bisa dibilang, saya pun juga merasakan, di Indonesia untuk bisa bertahan aja itu nggak mudah. Kita baru berkembang, gangguannya luar biasa. Mulai dari membuka outlet, cari lahan, itu udah ada gangguan. Iya kan? Iya. Kita renovasi ada gangguan. Gangguan lagi, kita paham beroperasi kita ada gangguan. Terus kemudian setelah kita ekspansi besar-besaran, gangguannya akan semakin besar. Jadi kalau andaikan ada brand di Indonesia bisa long lasting, itu kuat banget tangannya pasti. Pakai banget ya. Pakai banget. Pas tangannya udah sangat kapalan. Kenapa nggak segampang itu? Jadi rumus orang bilang cepat naik terus kemudian cepat turun. Itu benar, karena memang di Indonesia sesulit itu untuk bisa bertahan, gitu. Tapi respon kita gimana? Kita tetap berbaik sangka kepada Allah. Kalau andaikan Allah masih memberikan rezeki ini banyak cabang, ya kita manfaatin pengalaman selama kita buka itu bisa menjadi bekal kita nanti di akhirat untuk memanen pahala jariah. Ibaratnya gini, selagi kita kaya, kita sedekah, besok belum tentu kita kaya. Selagi sekarang kita punya ratusan cabang, ya kita banyak-banyakin manfaat untuk memanen pahala jariah dari karyawan-karyawan kita. Belum tentu besoknya masih ada. Untuk nutupin semua cabang kita itu gampang bagi Allah, besok tutup bisa. Ya kan? Ada orang yang atau perusahaan lain yang sudah puluhan tahun, ratusan tahun bahkan. Ya saya satu contoh lah, kayak Carrefour yang di Indonesia. Itu udah sangat kuat, udah ada di dunia global dan lain-lain. Tapi kalau andaikan behaviornya sudah berubah, ya udah selesai. Jadi pertanyaannya, apakah setuju dengan itu? Setuju, apalagi di Indonesia. Memang nggak mudah untuk bisa bertahan. Yang kedua, bagaimana antisipasinya? Antisipasinya adalah kita lengkapin terus tuh puzzle-nya yang ada. Kita kolaborasi terus-terusan. Kita tahu kita lemahnya itu di mana, kita tetap cepat tutupi. Kami ngerasa, oh ya kita lemahnya di marketing nih, kita perkuat marketingnya. Kita lemahnya di perizinan nih, kita perkuat perizinan nih. Masalah keuangan, pajak dan lain-lain, kita harus kuatin terus-terusan. Artinya nggak boleh istirahat, nggak boleh tidur, terus-terusan. Kalau andaikan ingin dititipin sama Allah di sini, memang larinya akan makin berat terus-terusan. Ibaratnya kita kalau sekarang lagi maraton, membawa beban, itu setiap hari demi hari bebannya pasti akan ditambahin terus. Kita berhenti kalau andaikan memang kita sudah lelah kan. Nah, kalau andaikan targetnya dunia pasti akan lelah. Saya bisa bilang kayak gini, kami kalau andaikan di Almas ini pengen exit, gampang. Kita tinggal permak, bikin laporan keuangan bagus, kita IPO. Iya, itu paling lazim tuh. Iya, kita IPO atau kita mencari venture capital untuk invest di sini. Atau mencari investor yang masuk ke perusahaan kami. Kita jual. Walaupun ini tutup, kami jadi nggak peduli karena kami sudah dapat uang ratusan miliar, bahkan mungkin triliunan. Tapi kami targetnya kan bukan dunia, kami targetnya itu akhirat. Kita pengen masuk surga rombongan kan. Makanya kemarin ada yang datang nawarin untuk IPO, kami tolak. Ada yang tawarin kami untuk venture capital dari beberapa negara untuk mau injek ke sini, kami tolak. Bahkan dari investor-investor lokal besar pun yang mungkin dia udah invest di F&B yang lainnya pun juga kami nggak terima. Kenapa? Emang saya yakin dan percaya banget mereka yang nantinya setelah masuk itu belum tentu punya values yang sama. Nah, itu dia. Siapa yang mau secara logika 5% dari omset itu untuk berinfak? Karena 5% dari omset itu bisa jadi 20% keuntungan. Oh iya, benar. 5% dari omset itu outletnya belum tentu untung, tapi sudah langsung disuruh dipaksa untuk infak. Padahal kan infak itu kan nggak wajib, sunnah. Nah di Abuya Group kita paksakan untuk itu. Kalau mau silahkan, kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa, tinggal cari bisnis lainnya. Itu kan nggak mudah, tapi di situ kita dapat hikmah. Kita bisa saring ternyata orang-orang yang satu frekuensi, value tadi ya, satu frekuensi, satu value. Karena nggak umum memang. Betul. Ya. Kita buka outlet, nggak ada kepastian untung, tapi uangnya udah diambil dari atas. Ini kan fitnahnya, hasadnya, suuzonnya besar di sini. Kalau mereka nggak trust sama kami, itu bisa dianggap nih 5%-nya kita benar-benar ditunaikan apa enggak? Iya, bisa dipanjangin lagi tuh. Bisa dipanjangin ke sana. Makanya benar-benar butuh
yang sejalan, yang sefrekuensi, yang satu values. Itu. Wah, ini tadi saya mengatakan terakhir, tapi ini satu lagi. Ini benar-benar terakhir deh. Nah, ini benar-benar. Value apa Pak Okta? Yang tadi dikatakan saya mencari yang satu frekuensi, satu value. Tapi value apakah gerangan itu kalau dideskripsikan atau ditunjukkan atau disampaikan? Jadi value yang paling penting buat kita adalah ya kita benar-benar yakin kita punya tujuan yang sama. Bahwa kita benar-benar takut masuk neraka dan kita pengen masuk surga yang tertinggi. Itu value yang kita pengen jaga. Jangan sampai kita punya bisnis, punya usaha, justru bisnis dan usaha itu yang menghambat kita nantinya untuk masuk surga tertinggi. Muamalah bagi kami itu harus di bawah ukhuwah. Ukhuwah lebih penting. Makanya kami kalau andaikan ada mitra-mitra yang misalnya setelah berjalan yang tadinya awalnya values-nya merasa oh iya Pak kami siap dan lain-lain, terus kemudian mereka di pertengahan jalan ternyata nggak sesuai, kami siap kembalikan modalnya. Kenapa? Karena kami nggak mau nanti muamalahnya kita rusak. Kita nggak mau ukhuwah kita rusak karena muamalah gitu. Jadi sementara satu musuh di akhirat itu akan sangat memberatkan nantinya kan. Kita nggak mau punya satupun musuh. Jadi buat kami kalau andaikan sekarang mitra kita ada ratusan mitra yang merasa wah nggak sesuai lagi, nggak sejalan lagi, kami rela untuk kembalikan dananya dari awal, gitu. Jangan sampai nanti kita rusak hubungan baiknya. Itu values-nya. Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Okta. Ini banyak banget yang kami dapatkan, yang saya dapatkan. Insya Allah juga buat semua rekan-rekan yang menonton. Semoga sehat selalu, makin sukses dan makin terus menebarkan manfaat. Dan tadi apa yang menjadi value yang bahkan saya pribadi juga mau karena punya value yang sama. Siapa yang nggak mau ya teman-teman ya mendapatkan surga terbaik, dijauhkan dari api neraka. Terima kasih Okta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.